Nggak ada penafsiran ulama seperti itu. Nggak ada. Di mana antum baca penafsiran ulama seperti ini? Ini menunjukkan kejadian pada hari kiamat nanti. Iya tahu an-namal. Mereka tafsirkan ini membuktikan bahwa bumi itu berputar. Iya. Terus? Iya. Perjalanan? Apa yang maksud perjalanan apa? Enggak, maksudnya perjalanan apa? Tafsiran sainnya apa? Gunungnya yang bergerak atau apa? Ini ditafsirkan justru oleh mereka menunjukkan bahwa bumi ini berputar mengelilingi matahari. Mungkin ada tafsiran yang baru seperti itu. Terus Pak? Iya. Pertama-tama yang harus kita ketahui bahwa Al-Quranul Karim bukan kitab sains dan bukan ensiklopedi dan bukan kumpulan ilmu-ilmu kauniyah. Tapi Al-Quran sebagaimana yang Allah katakan, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hudan linnas. Ya. Kalau bertepatan sains dengan nas Al-Quran, bukan maksud Al-Quran ingin mengajarkan kepada manusia tentang sains, tidak. Tapi ingin menjelaskan kebenaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul yang diturunkan kepadanya Al-Quran. Dan Al-Quran adalah kalamullah, bukan perkataan manusia. Karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tahu tentang ilmu sains yang baru ditemukan pada abad ke-20. Tapi tafsiran dengan ayat yang tadi terlalu dipaksakan dan tafsir yang aneh dengan sains. Terlepas dari sains, mungkin sains dapat menemukan, tapi perlu diadakan uji coba dan perbandingan madhab dalam sains, karena mereka selalu berselisih dengan perselisihan yang berkepanjangan sekali. Ya. Tapi untuk membenarkan ayat itu dengan dalil tidak. Siap ayat itu, susunan ayat itu ingin menjelaskan tentang kejadian pada hari kiamat, bahwa gunung-gunung itu berjalan bersama ayat-ayat yang lain. Paling-paling mereka mengatakan bahwa ayat ini jadi dalil tentang berputarnya bumi mengelilingi matahari, berjalannya bumi mengelilingi matahari. Tapi ini pun tidak tepat menurut sebagian. Karena apabila kita ingin menafsirkan satu ayat, lihat ayat sebelum dan sesudahnya, dan ayat-ayat yang berkaitan dengannya. Karena Al-Quran yufassiru ba'duhu ba'dan, saling menafsirkan satu dengan yang lainnya. Dan susunan ayat yang mulia ini ingin menjelaskan tentang kejadian pada yaumul qiyamah. Jadi tidak tepat kalau dipaksakan ke situ. Ada ayat-ayat yang sesuai dengan sains, dan sains baru membuktikannya pada abad 20 ini. Seperti firman Allah, wasyamsu tajri limustaqarrin laha, dan matahari berjalan di tempat yang telah ditetapkan baginya. Berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini arti tajri menurut bahasa Arab. Al-intiqal min makan ilal makan. Jannatun tajri min tahtihal anhar. Dan manusia mengenai matahari dahulu mengatakan bahwa matahari tidak berjalan diam di tempat. Pada abad pertengahan matahari berjalan tapi di porosnya seperti kipas angin ini. Dan sampai sekarang orang masih belajar dengan cara seperti itu, meyakini. Berarti itu pelajaran pada abad pertengahan. Matahari itu diam dan berjalan di porosnya. Dan ini bertentangan dengan sains yang ditemukan pada abad ke-20. Bahwa matahari itu berjalan di alam raya ini.
Sesuai dengan apa yang dikatakan Al-Quran, wasyamsu tajri limustaqarrin laha. Berjalan tidak pernah berhenti di alam raya ini. Sehingga para ilmuwan barat baru menyatakan pada abad ke-20 bahwa matahari ini sebenarnya tidak diam di tempat di porosnya berputar, tapi dia berjalan di alam raya ini. Dimasukkan di kitab ensiklopedi baik ensiklopedi Islam maupun yang lain, terangkan. Ini contoh yang bertepatan dengan sains. Was-sama'i dzatil buruj, demi langit yang mempunyai buruj, tempat perjalanan bintang-bintang. Bahwa bintang-bintang itu mempunyai perjalanan, mempunyai tempat, dan mempunyai tingkatan-tingkatan. Dari mana Nabi SAW mengetahuinya? Atau yang orang katakan galaksi, tempat perjalanan bintang-bintang, dan seterusnya banyak sekali. Fi falaki yasbahun, semuanya berenang di falaknya, berjalan di falaknya, di tempat peredarannya. Yasbahun, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah di kitabnya Ar-Radd 'ala al-Mantiqiyyin, berjalan dengan cepat. Nabi tidak mengetahuinya, dan ini adalah firman Allah. Dan dibuktikan oleh sains bahwa yang di atas sana berjalan dengan cepat dan sesuai dengan tingkatan-tingkatannya. Dahulu mereka menghitung sampai beberapa tingkatan, mulai dari jumlahnya sama, seragam semuanya. Jadi mereka mengatakan bintang-bintang itu bertingkat-tingkat seperti ini. Tingkat pertama jumlahnya kurang lebih sama, besarnya sama, kecepatannya sama. Tingkatan kedua lebih besar lagi, lebih cepat lagi, lebih banyak lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Sampai 21 tingkat. Dan Al-Quran telah menjelaskannya. Sains baru saja menemukannya. Dan masih banyak lagi contoh yang lain. Tapi bukan untuk mengajarkan ilmu-ilmu sains atau al-kauniyah, tidak. Tapi untuk membenarkan, menunjukkan kebenaran kenabian dan kerasulan Muhammad SAW. Kurang lebih begitu. Dan ini terangkan oleh para ulama kita. Allah.